Halo guys, kembali di channel Genda. Di video kali ini saya akan merangkum ajudan film X-Men The Last Stand yang dirilis pada tahun 2006. Disutradari oleh Brett Ratner dan diproduksi oleh Marvel Entertainment. Film ini dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Logan atau Wolverine, Patrick Stewart sebagai Charles Xavier atau Professor X, Ian McKellen sebagai Eric Lancer atau Magneto, Famke Janssen sebagai Jean Grey atau Draconic, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini bisa dibilang urutan ke-8 dari seri film X-Men menurut tahun kronologinya. Jadi film ini mengisahkan sebuah laboratorium yang didukung oleh pemerintah menemukan sebuah obat penyembuh mutan, di mana obat tersebut berasal dari sel darah milik seorang mutan bocil. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka 10 tahun sebelumnya setelah peristiwa film X2. Di sebuah perusahaan industrial Worthington, terlihat anak laki-laki bernama Warren sedang panik karena baru mengetahui kalau dirinya adalah mutan. Dia terlihat memotong sayap di bagian punggungnya yang merupakan kemampuan mutannya. Kemudian datanglah ayah Warren bernama Worthington, yang terlihat kaget saat mengetahui anaknya adalah mutan. Dad. Dan kita balik ke masa setelah peristiwa film X2, di mana tim X-Men sedang berlatih bertarung menghadapi robot Sentinel. Murid-murid Charles menapak kewalahan melawan robot besar tersebut, namun tidak dengan Logan. Ia dengan santainya menghisap rokok kretek sambil menikmati serangan dari robot Sentinel. Kemudian Logan meminta Colossus untuk melemparkan tubuhnya ke arah Sentinel. Hanya dengan 2 tempilingan, Logan berhasil memotong kepala robot Sentinel dan mengalahkannya. Setelah itu, hologram latihan dinonaktifkan. Di sisi lain, Scott terlihat masih sedih dengan kepergian kekasihnya, yaitu Jean Grey, di mana di akhir film X2, Jean mengorbankan dirinya demi para tim X-Men. Hank yang kemarin tidak terlihat ternyata ia berada di Departemen Urusan Mutan. Hank sekarang menjadi sekretaris dan mengurusi berbagai macam masalah mutan untuk pemerintahan. Hank kemudian mendatangi rapat penting yang diadakan oleh Presiden, di mana Bapak Presiden ini memberikan informasi bahwa Magneto sekarang sedang mengincar fasilitas Alcatraz. Kemudian layar monitor menampilkan Raven yang sedang ditahan dan diinterogasi. Raven diminta untuk memberitahu keberadaan Magneto karena Magneto sebelumnya kabur dari penjara. Akan tetapi Raven menolaknya dan malah menghabisi 3 orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Kita kembali ke ruang rapat. Presiden kemudian memberikan dokumen kepada Hank, di mana dokumen tersebut menampilkan seorang anak mutan berkepala botak bernama Jimmy Lex yang memiliki kemampuan menyembuhkan mutan. Hank pun terkejut dengan kemampuan Lex. Ia kemudian menyimpulkan kalau Lex akan berdampak besar bagi beberapa komunitas mutan seperti kelompok Magneto. Mereka bakalan mengincar Lex agar Lex tak jatuh ke tangan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden meminta Hank untuk mengunjungi Industrial Worthington, lalu melakukan diplomasi. Di sekolah, Charles berbicara kepada Storm, di mana Charles ini menginginkan Storm untuk menjadi penerusnya. Namun Storm menolak, karena masih ada Scott di atasnya, dan yang berhak meneruskan Charles adalah Scott. Akan tetapi, Charles menjelaskan kalau Scott tak bisa menggantikannya, karena Scott terlalu mendalami atas kepergian Jean. Kemudian keduanya bertemu dengan Hank. Tujuan Hank kesini untuk memberitahu Charles kalau ada perusahaan farmasi yang mempunyai obat untuk menyembuhkan mutan. Obat tersebut berasal dari gen milik seorang bocil mutan yang memiliki kemampuan mengubah mutan menjadi manusia normal. Storm yang mendengar berita tersebut terlihat tak terima jika obat penyembuh mutan tersebar luas. Karena bagi Storm tak semua mutan menginginkan kesembuhan. Di perusahaan Warren Worthington, tepatnya di Homeland Security Alcatraz, Worthington mulai membuka peresmian obat bagi para mutan. Ia menyebutkan bahwa mutan harus disembuhkan agar mereka bisa menikmati hidup seperti manusia biasa. Malam harinya, sekelompok besar mutan berkumpul di sebuah gereja. Mereka sedang membicarakan obat yang baru saja diresmikan oleh Worthington.
Salah satu dari mereka menyampaikan kalau kita harus membentuk komit dan berbicara dengan pemerintah, karena pemerintah tidak mengerti rasanya menjadi mutan. Saat itu juga, Eric Lancer muncul sambil dijaga oleh Pyro. Eric kemudian menyampaikan kalau pemerintah akan mengambil darah para mutan dan mengeklaim kalau pemerintah akan memaksa mutan untuk memakai obat yang sudah disediakan. Eric yang dari dulu tak setuju aturan pemerintah berniat untuk memeranginya. Eric kemudian memastikan para mutan untuk berpihak kepada pemerintah atau mutan. Setelah itu, Eric berjalan pergi. Kemudian beberapa mutan mencegat Eric, termasuk Quill dan Callisto. Callisto mengatakan kepada Eric kalau ia tahu bahwa Eric adalah Magneto. Kemudian Eric mengajak Callisto dan mutan lainnya untuk bergabung melawan pemerintah. Keesokan harinya, Raven dibawa untuk dipindahkan ke Pentagon dengan menggunakan truk. Sedangkan Hank mengunjungi Worthington Labs di Alcatraz. Tujuan Hank kesini untuk melihat Ledge yang diyakini bisa merubah mutan menjadi manusia. Dan benar saja, saat Hank mendekati Ledge, tangan Hank berubah menjadi tangan manusia. Hal ini membuat Hank sangat terkejut. Ia pun memilih untuk keluar dari ruangan bersama Dr. Rio. Scott yang masih sedih atas kepergian Jane pergi ke Danau Alkali. Ia kesini hanya sekedar mengenang Jane. Namun saat Scott baru saja tiba di tepi danau, ia mendengar suara Jane yang memanggil-manggil namanya. Scott mendekati danau lalu berteriak Yende. Kemudian Scott mengeluarkan lasernya ke arah danau. Dan beberapa saat kemudian sebuah pusaran besar muncul. Pusaran tersebut mengeluarkan ledakan gelombang yang membuat Scott terpental. Scott terheran-heran saat ia melihat cahaya terang benderang di hadapannya. Dan ternyata itu Jane. Jane kembali hidup, namun rupanya terlihat berbeda. Scott pun sangat sedih kegirangan melihat Jane telah kembali. Jane kemudian menyuruh Scott untuk membuka kacamatanya. Scott menolak karena nanti lasernya akan mengenai Jane. Akan tetapi Jane terus memaksanya. Scott pun membuka kacamatanya dan di saat Scott membuka mata, Jane mampu mengendalikan laser di mata Scott. Alhasil mereka pun bertukar air liur. Namun ternyata Jane telah berbeda. Ia menyerap semua kekuatan Scott lalu membunuhnya. Charles yang mengetahui Scott kenapa-napa langsung menyuruh Logan dan Storm ke Danau Alkali. Professor, you okay? Get to Alkali Lake. Singkat cerita, keduanya sampai di tempat Scott berada. Namun tempat tersebut ditutupi oleh asap rokok yang sangat banyak serta beberapa batu melayang di udara. Storm kemudian menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi asap rokok agar menghilang. Setelah itu, Logan melihat kacamata Scott melayang-layang. Saat itu juga Storm menemukan Jane tergeletak di bebatuan. Keduanya pun langsung membawa Jane ke sekolah Charles. Di dalam laboratorium, Charles mentelepati Jane dan menemukan kalau Jane telah berbeda. Jane memiliki dua kepribadian, yang standar berkepribadian baik dan yang tidak standar berkepribadian buruk. Tentunya hal ini akan membahayakan orang lain, karena kekuatan Jane sangat dahsyat. Bahkan Charles pun tak bisa mentelepati Jane jika Jane berubah ke dalam pribadinya yang buruk. Di sisi lain, tepatnya di Worthington Labs, putra Worth yang sudah dewasa diminta untuk disuntik obat penyembuh mutan. Jadi Worthington ini ingin anaknya sembuh dari permutanan. Warren yang sudah merasakan kemampuannya adalah anugerah berubah pikiran. Ia memberontak kemudian menunjukkan sayapnya. Warren mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya akan mempertahankan kemampuannya. Setelah itu, Warren melompat ke jendela lalu terbang menggunakan sayapnya. Rombongan yang membawa Raven tiba-tiba dihadang oleh Eric Lancer. Eric menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan mobil-mobil penjaga. Setelah semua mobil penjaga disingkirkan, Eric membuka box trailer. Kemudian Raven kembali bergabung dengan Eric. Di sini mereka membebaskan dua tahanan mutan. Yang satu bernama James Modrock si Kage Bunchi no Jutsu dan yang satu Juggernaut si mutan kuat dan kebal. Keduanya pun akhirnya direkrut oleh Eric. Di saat itu juga salah satu petugas keamanan terbangun dari pingsannya.
Ia langsung menembakkan peluru berisi obat ke arah Eric. Namun Raven menghalanginya. Alhasil, Raven terkena peluru tersebut dan berubah menjadi bentuk manusianya. Karena Raven bukan lagi mutan, Eric dan kelompoknya pergi meninggalkan Raven. Di sekolahan, Logan mengamati Jane yang sedang tertidur. Kemudian Jane terbangun saat Logan mengelus lehernya. Tanpa basa-basi, Jane langsung mengajak Logan melakukan peregangan otot. Akan tetapi, Logan menyadari kalau Jane bukanlah Jane yang asli. Logan kemudian menunjukkan kacamata Scott dan menanyakan keberadaannya kepada Jane. Jane pun ingat kalau dirinya telah membunuh Scott. Jane masih bingung kenapa ia melakukannya. Lalu Jane meminta Logan untuk membunuhnya agar tak ada korban yang lain. Namun Logan menolak. Jane pun marah dan berubah menjadi kepribadian yang buruk. Ia pun menggunakan kekuatan psioniknya untuk melumpuhkan Logan. Setelah itu, Jane pergi ke rumah masa kecilnya dulu. Saat bersamaan, Callisto memberitahu Eric bahwa ia mendeteksi bahwa ada mutan yang sangat kuat, bahkan melebihi kekuatan Eric. Mutan tersebut adalah Jane. Eric pun tertarik dengan Jane dan berniat untuk merekrutnya. Sementara Logan didatangi Charles. Lalu Logan memberitahu Charles bahwa Jane telah membunuh Scott. Charles mencoba untuk mentelepati Jane, namun ia tak bisa masuk ke dalam pikirannya. Charles, Logan, dan Storm mendatangi Jane di rumahnya dulu. Akan tetapi di rumah Jane sudah ada kelompok Eric Lancer yang memiliki nama Brotherhood. Eric kemudian mengajak Charles untuk menemui Jane. Setelah bertemu, Charles mencoba membujuk Jane untuk kembali ke sekolahan. Akan tetapi Eric memanas-manasi Jane. Hal tersebut membuat Jane marah lalu mengeluarkan kekuatannya. Charles dan Eric pun terpental. Kemudian Logan dan Storm memutuskan untuk membantu Charles. Namun mereka harus berhadapan dengan Brotherhood. Charles masih terus membujuk Jane hingga akhirnya Jane benar-benar tak bisa dikendalikan. Jane menghancurkan seisi rumah serta menyerang Charles. Eric sebagai teman lama Charles meminta Jane untuk berhenti melakukannya. Akan tetapi Jane tak menggubris. Tubuh Charles secara perlahan hancur. Kemudian Charles berpesan kepada Jane, jangan biarkan dia mengendalikanmu. Seketika itu juga Charles hancur menjadi debu. Setelah Jane tersadar, Eric membawa Jane pergi, sedangkan Logan dan Storm hanya menemukan kursi milik Charles. Keduanya sangat terpukul atas kepergian Charles. Dan tidak singkat cerita, para murid dan tim X-Men mendirikan batu nisan untuk mengenang Charles. Semuanya nampak bersedih atas kepergiannya. Malam harinya, murid Charles bernama Kitty masih tak terima dengan kematian Charles. Kemudian Bobby datang untuk menenangkannya. Kitty mengatakan kalau ia bingung harus kemana jika sekolah Charles ditutup. Bobby lalu meyakinkan Kitty bahwa sekolah ini akan terus berjalan tanpa adanya Charles. Untuk membuat Kitty tenang, Bobby mengajaknya bermain ski es di taman. Bobby memanipulasi air kolam menjadi es. Bobby melakukan ini untuk membuat Kitty betah karena tempat asal Kitty sering terjadi musim salju. Saat itu juga, Mary atau Rogi melihat pacarnya sedang asik dengan Kitty. Mary pun sakit hati, namun ia juga menyesal karena kekuatannya yang membuat Bobby lebih memilih wanita lain. Mary pun berkemas-kemas untuk pergi dari sekolah. Saat akan keluar, Mary bertemu dengan Logan yang menanyakan kemana ia akan pergi. Akan tetapi Logan tak melarangnya. Lalu Logan mengatakan jangan jadikan kepergiannya hanya karena laki-laki. Keesokan harinya, Eric Lancer mengumpulkan pengikutnya di tengah hutan. Eric juga sekarang memiliki Jane yang nantinya akan dijadikan senjata melawan pemerintah. Kita kembali ke sekolahan. Logan, Storm, Hank, Bobby, dan Kitty membicarakan tentang kelanjutan sekolah mutan. Mereka nampak bingung siapa yang akan menggantikan Charles. Kemudian datanglah Warren yang menanyakan apakah tempat ini aman bagi mutan.
Storm dengan sigap menjawab, ya benar. Kemudian Storm membawa Warren ke kamar pertamanya. Bobby pergi dari ruangan untuk menemui Rogue. Namun saat Bobby masuk ke dalamnya, ia menemukan kalau Rogue tidak ada. Logan yang sedang memandangi batu nisan Chalice tiba-tiba mengalami migran serta mendengar suara Jane yang terus-terusan memanggil nama Logan. Suara tersebut kemudian hilang secara tiba-tiba dan Logan mendapati wasiat bahwa Chalice meminta Logan untuk menolong Jane dari kekuatan poniknya. Di depan gedung Worthington, sekumpulan orang berdemo untuk menolak obat penyembuhan mutan. Bobby Drake terlihat sedang mencari Rogue. Siapa tahu Rogue kesini untuk berjualan seblak. Saat itu juga Pyro datang dan mengajak ribut Bobby. Namun Bobby menolaknya dan memilih untuk menghindar. Pyro kemudian memancing Bobby dengan melempar semburan api ke arah gedung. Hal tersebut membuat semua orang mengalami panik bahagia. Saat bersamaan, Eric Lancer menyiarkan dirinya ke semua televisi di AS. Eric menyatakan kalau serangan di gedung Worthington adalah ulahnya. Hal ini peringatan bagi pemerintah agar tak melanjutkan penyaluran obat penyembuhan mutan. Ucapan Eric membuat Presiden AS marah. Ia pun memutuskan untuk memerangi Eric dengan pertahanan militer AS. Militer AS juga tak bodoh. Mereka menggunakan senjata serta peluru plastik untuk melawan Eric Lancer. Sore harinya, Rogue mendatangi gedung penyaluran obat, di mana Rogue ini akan menyuntikkan dirinya dengan obat tersebut. Hal ini Rogue lakukan demi mendekati Bobby. Di sisi lain, Logan berada di hutan tempat persembunyian Eric. Ia kemudian diserang secara tiba-tiba oleh mutan yang memiliki kemampuan mengeluarkan cangkang siput dari tangannya. Logan pun memilih untuk bersembunyi. Di saat dua mutan lainnya datang, Logan langsung turun dari atas dan menyerang dua mutan tersebut. Setelah itu, Logan berhadapan dengan mutan siput. Logan berlari sambil menangkis serangan. Kemudian ia menusukkan cakarnya ke tubuh mutan tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, Logan menyelinap ke gerombolan pengikut Eric. Logan melihat Eric sedang berbit tato. Eric menyampaikan bahwa dirinya akan membawa pengikutnya menuju ke Alcatraz untuk membunuh mutan penyembuh yang menjadi sumber permasalahan. Saat itu juga Logan melihat Jane pergi. Kemudian Logan mengikutinya. Akan tetapi Eric langsung menahan Logan. Tanpa pikir pendek, Eric pun melempar Logan ke arah pepohonan membuat Logan terluka parah dan tak tersadarkan diri. Di Gedung Putih, FBI menemukan markas Eric Lancer di hutan setelah mengintegrasi Raven yang terlihat sudah menjadi manusia normal. Pasukan khusus mulai dikerahkan untuk mengepung kelompok Eric. Namun saat menyergapan, mereka terkejut melihat satu persatu kelompok Eric menghilang. Dan ternyata itu ulah James Madrox yang menggunakan KG Bunjinnya untuk menipu FBI. Keesokan harinya, Logan kembali ke sekolahan untuk memberitahu Storm dan Hank kalau Eric dan kelompoknya akan menyerang Alcatraz untuk membunuh Leeds. Saat bersamaan, Warren mengintip dari kamarnya dan mendengar perkataan Logan. Tim X-Men mulai bersiap-siap untuk menghentikan Eric. Tim tersebut terdiri dari Logan, Storm, Hank, Katie, Bobby, dan Colossus. Keenamnya kemudian pergi menggunakan pesawat komposisi alami menuju Alcatraz. Menjelang malam, di jembatan Golden Gate, puluhan mobil yang menyeberang tiba-tiba berhenti mendadak. Dan ternyata itu ulah Eric. Eric menyingkirkan beberapa mobil untuk jalan menuju ke tengah jembatan. Sesampainya di tengah jembatan, Eric memanipulasi kekuatan magnetnya untuk mengubah rute jembatan Golden Gate ke arah Pulau Alcatraz. Setelah jembatan terhubung, Eric dan kelompoknya mendekati Alcatraz dan mulai menyerang para petugas militer. Para militer tak tinggal diam, mereka menembakkan peluru obat, membuat mutan yang terkena tembakan menjadi manusia normal.
Saat itu juga tim X-Men datang. Keenamnya langsung berbaris di depan gedung untuk melindungi manusia. Kemudian tim X-Men memulai pertempuran melawan kelompok Eric dan Butterheart. Dalam pertempuran, Katie masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Ledge dari Juggernaut yang akan membunuhnya. Katie berhasil menemukan Ledge, namun kekuatan Katie menghilang. Di saat Juggernaut akan menyeruduk, Katie dan Ledge langsung menghindar, membuat Jugger terbentur tembok lalu pingsan. Hal ini karena jarak Juggernaut terlalu dekat dengan Ledge, jadi kekuatan Jugger hilang saat menabrak tembok. Worthington dan Dr. Rio yang hendak keluar tiba-tiba dihadang oleh Quill dan dua rekannya. Worthington dibawa pergi, sedangkan Dr. Rio dibunuh oleh Quill dengan durinya. Worthington dibawa ke atas gedung kemudian dijatuhkan. Untungnya, Warren datang menangkap ayahnya dan meletakkannya ke tempat yang aman. Di bawah, Eric melemparkan mobil ke arah depan gedung sambil dibantu Pyro. Tim X-Men yang terpojok melihat 4 suntikan tergeletak di tanah. Mereka kemudian berencana untuk menyuntikkan ke tubuh Eric. Bobby memulai dengan memancing Pyro untuk melawannya. Pyro pun terpancing dan mulai bertarung dengan Bobby. Bobby yang sudah diajari Charles cara membuat es batu akhirnya bisa melumpuhkan Pyro dengan kemampuannya. Sedangkan Logan meminta Colossus untuk melemparkan dirinya ke arah Eric. Namun saat Logan hampir mendekati Eric, Eric langsung menahannya. Kemudian Hank datang dari belakang dan langsung menyuntikkan 4 obat sekaligus ke tubuh Eric, membuat Eric kehilangan kekuatannya. Saat itu juga bantuan militer datang. Mereka langsung menembakkan peluru ke arah Jane. Namun Jane yang memiliki kemampuan luar biasa menahan semua peluru lalu menghancurkannya. Kemudian Jin mengeluarkan kekuatan poniknya, membuat orang-orang yang berada di dekat Jin hancur menjadi debu. Mengetahui hanya Logan yang bisa menghentikan Jin, Logan pun menyuruh tim X-Men dan semua orang untuk pergi dari tempat ini. Eric terbangun dan menyadari perbuatannya itu salah. Logan secara perlahan mendekati Jin. Kulitnya beberapa kali mengelupas, namun tetap kembali utuh. Dengan terpaksa, Logan langsung menusukkan cakarnya ke tubuh Jane. Seketika itu juga, kekuatan ponik Jane hilang. Dan Jane benar-benar meninggal. Logan yang mencintai Jane terlihat menyesal atas apa yang ia lakukan. Namun semua ini demi menyelamatkan banyak orang serta Jane itu sendiri. Pagi harinya, batu nisan Jane dan Scott didirikan tepat di samping batu nisan Charles. Rogue kini kembali ke sekolah demi menemui Bobby. Rogue juga sudah tak memiliki kekuatan agar Bobby ini bisa menyentuhnya. Hank kini mendapat diplomasi untuk kehidupan manusia dan mutan. Hank juga dipilih untuk menjadi duta besar PBB. Dan sekolah Charles masih berjalan dengan Storm yang menggantikan posisi Charles. Sementara itu, Eric atau Magneto terlihat sedang duduk di meja catur. Eric nampak seperti manusia lemah. Akan tetapi di sini, Eric mencoba menggerakkan pion dengan tangannya dan terlihat bergeser, yang menandakan kekuatan Eric masih ada. Di adegan pasca kredit, Moira McDonald memeriksa pasien yang sedang koma. Kemudian pasien tersebut menyapa Moira dengan suara Charles yang menandakan Charles masih hidup. Dan film pun berakhir. Oke, itulah cerita film X-Men The Last Stand. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan lupa makan kemangi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.